Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari teman-temanku sekalian. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Inilah doa Tuhan untuk kita. Inilah doa saya untuk kita. Damai dari Tuhan Yesus menaungi, menguasai, dan menuntun seluruh hati kita, seluruh hidup kita, seluruh iman kepercayaan kita kepadanya. Inilah yang diinginkan Tuhan untuk kita. Maka mari kita percaya, mari kita yakin bahwa damai Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita. Seperti dikatakan oleh Bapa Suci, jangan takut, kita berada di dalam sampan wabah ini dan kita bersama-sama yakin bahwa Tuhan ada di situ. Semoga Roh Kudus senantiasa menaungi dan menyertai saudara-saudariku sekalian. Mari kita awali permenungan kita kali ini dengan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci tidak mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka yang menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, saya ingin membagi satu dua pokok pikiran yang diambil dari perikop yang sama-sama kita dengar. Kita sedang dalam situasi yang mencemaskan. Wabah corona telah membuat seluruh aktivitas hidup kita berubah. Membuat kita harus mengubah cara berada kita, cara berkomunikasi kita, rutinitas kita juga berubah total. Dan perubahan ini membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita tidak tenang. Bukan hanya itu saja, termasuk hal-hal dan kegiatan keagamaan kita juga berubah total. Ada banyak yang sedih karena tak bisa ke gereja, tak bisa berkumpul berdoa bersama, tak bisa mengunjungi Yesus di gereja. Ada yang merasa sedih karena tak bisa terima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Bisa dimengerti, siapa saja yang mempunyai iman kepada kehadiran Kristus di dalam sakramen Maha Kudus akan merasa sedih. Tetapi sesungguhnya yang benar adalah gedung ditutup, tapi gereja tidak tertutup. Gereja tidak ditutup. Karena gereja adalah kita. Gereja adalah saya. Gereja adalah Anda. Gereja adalah kita. Malah, dalam situasi seperti ini, kita semakin merasa bersatu. Kita semakin merasa sebagai gereja. Kita semakin merasa bahwa Tuhan ada. Tuhan ada di dalam hidup kita.
hati kita, rumah tangga kita, orang-orang yang berada bersama kita adalah gereja. Maka karena kita adalah gereja, sesama kita adalah gereja, hati kita adalah gereja, maka Tuhan ada di sana, tabernakel ada di sana, Yesus ada di sana. Apakah kita tidak terima Yesus di dalam perayaan Ekaristi? Apakah kita tidak bisa menerima Yesus? Kita tetap menerima Yesus, tapi dalam rupa yang lain, dalam bentuk malahan yang lebih konkret, yang lebih nyata. Yesus masuk ke dalam hati kita. Ya, ada satu kisah yang sederhana tapi menarik. Seorang yang kurang waras bernama Jimmy. Tempatnya untuk berada setiap hari adalah di gereja. Dan setiap hari dia selalu masuk ke gereja, di depan pintu dia katakan, Yesus, Jimmy ada di sini. Lalu dia pergi dan dia duduk di emperan gereja. Setiap hari dia buat begitu. Sehingga umat mengenal dia sebagai Jimmy yang menjaga gereja. Dan Jimmy bahagia dengan itu. Setelah itu, suatu hari dia sakit. Dan dibawalah ke rumah sakit oleh dinas sosial. Dan orang-orang mencari dia. Oh, Jimmy tidak ada lagi di gereja. Tetapi dikatakan bahwa di rumah sakit, setiap hari ada seorang bapak yang datang mengunjunginya. Tetapi bapak itu berdiri di depan pintu dan katakan, Jimmy, Yesus ada di sini. Jimmy, saya ada di sini. Saya datang mengunjungimu. Lalu dia pergi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukankah ini juga menjadi kisah kita? Bukankah sekarang kita tidak mengunjungi Yesus di gereja, tetapi Yesus yang datang ke dalam hati kita, Yesus yang datang mengunjungi kita, Yesus yang datang masuk ke dalam problem, ke dalam persoalan, ke dalam kecemasan, ke dalam ketakutan kita? Inilah kebesaran Tuhan kita. Inilah keagungan Tuhan kita. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Allah dalam peristiwa inkarnasi masuk ke dalam dunia. Mengalami apa yang dialami oleh manusia kecuali dalam dosa. Merasakan pergumulan, pergulatan, kecemasan, ketakutan. Itu juga dialami oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh manusia. Dan Allah yang sungguh-sungguh Allah. Tuhan yang sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Itu Tuhan yang kita imani. Dan itu ada dalam pribadi Yesus. Ya. Dan ini yang harus kita yakini. Ini kita harus imani betul-betul. Sehingga kita menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, peristiwa inkarnasi yang sejati sedang terjadi dalam diri kita. Yesus masuk ke dalam diri kita. Allah yang ada di singgasana dalam kebesarannya masuk ke dalam hidup kita. Dalam Injil tadi kita juga dengar bagaimana orang-orang itu mengenal Yesus meskipun sedikit. Tetapi mereka tahu apa yang terbaik yang ada di dalam diri Yesus. Meskipun para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha mencari keburukan yang ada di dalam diri Yesus. Mencari kesalahan. Tetapi banyak orang, bahkan orang-orang yang memata-matai Yesus pun mengatakan hal yang indah, hal yang baik tentang Yesus. Oleh karena itu, yang penting pada saat kita sekarang ini adalah bagaimana kita fokus kepada apa yang baik. Fokus pada kekuatan Tuhan. Fokus pada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan pada problem, tetapi pada Allah. Bukan pada kesulitan, tetapi pada kekuatan diri kita. Kemampuan diri kita untuk mengatasi ini. Kita fokus pada hal itu. Kita fokus pada bahwa Tuhan datang. Tuhan datang untuk mengembangkan, untuk menguatkan apa yang baik yang ada dalam diri kita. Sekarang saatnya kita mengeluarkan apa yang terbaik yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Bukan persoalan, bukan kekurangan, bukan keberdosaan, tetapi kekuatan dan rahmat Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagaimana komuni spiritual itu yang harus kita alami? Bagaimana caranya? Ada banyak sekali rumusan doa-doa untuk ini, ya.
rumusan doa-doa spiritual, komuni spiritual, bisa kita dapat dari internet, bisa dapat dari mana-mana. Tetapi yang ingin saya bagikan ini sederhana. Kita bisa gunakan doa itu, tetapi ada hal yang lebih sederhana, yang lebih bisa menyentuh batin kita, yang bisa menyentuh dunia interior kita. Begini, kita bisa setelah kita mengikuti misa secara online, kita duduk. Pada saat komuni kita duduk, kita tenang, kita bernapas dengan baik, kita bernapas dengan teratur, dan kita merasakan bagaimana pernapasan kita itu, keluar masuknya pernapasan itu. Dan ketika keluar masuknya pernapasan itu, kita merasakan bahwa Yesus sendiri yang masuk ke dalam hati saya. Yesus sendiri yang masuk ke dalam diri saya. Yesus sendiri yang mau bergumul bersama saya. Yesus sendiri yang datang. Kalau Yesus yang datang, betapa pentingnya kita, betapa mulianya kita, betapa hebatnya kita di mata Tuhan. Maka itu yang dilihat, itu yang dialami, itu yang dirasakan. Duduk tenang, dengan pernapasan yang teratur, mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan masuk ke dalam hati kita. Itulah komuni spiritual. Santa Teresa dari Avila dia katakan begini, saat-saat yang paling kita merasa dekat dengan Tuhan, saat yang paling kita rasakan bahwa Tuhan masuk ke dalam hati saya, adalah ketika kita sesudah menerima komuni. Dan karena pada situasi kita seperti ini kita tidak bisa menerima komuni dalam tubuh dan rupa tubuh dan darahnya, maka kita menerima secara spiritual. Maka seperti Santa Teresa katakan, mari kita rasakan itu. Bagaimana rahmat Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri yang masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak melihat kekurangan kita, Tuhan tidak melihat kelemahan kita, Tuhan melihat kelebihan kita. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kerinduan kita, Tuhan melihat kemampuan kita untuk mencari Dia. Dan itu Tuhan sendiri yang datang. Tuhan sendiri yang masuk ke dalam hati kita. Sehingga Santo Yohanes dari Salib katakan, meskipun kita punya kerinduan yang tertinggi untuk menemukan Tuhan, untuk mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan sendirilah yang datang lebih dahulu mencari dan menemukan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan dua pengalaman konkret dari orang Kudus Karmel ini, mari kita rasakan, mari kita alami bahwa Tuhan dalam situasi seperti ini sedang mencari kita, sedang menguatkan kita, sedang bersama kita. Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendiri, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka fokus perhatian kita ada pada kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang bisa mengatasi segala-galanya. Kita fokus pada itu. Karena Tuhan masuk ke dalam hati kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Tenangkan hatimu, jangan takut. Pada saat-saat komuni ini, Yesus datang dan tinggal di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, utuslah Roh Kudus-Mu, sertailah kami, bantulah kami, tuntunlah hati kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami bergumul sendirian, berjuang sendirian. Tetapi iman yang Engkau berikan, harapan yang Engkau berikan, dan kasih yang Engkau berikan, itu menguatkan dan menuntun hidup kami setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, jamalah hati kami, jamalah hidup kami. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Ya Allah, kami juga berdoa untuk para petugas medis, para dokter, para perawat, siapa saja yang terlibat di dalam usaha untuk menghentikan wabah ini. Semoga Engkau kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani, berikanlah mereka kemampuan untuk menemukan apa yang terbaik yang bisa membantu sesama. Semoga Engkau berintervensi, Engkau membantu semua yang kami butuhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berikan ke dalam tangan-Mu apa yang sedang kami alami. Semoga Engkau juga mengalami, merasakan apa yang kami alami, sehingga kami juga dengan kekuatan rahmat-Mu sendiri bisa mengatasi semuanya ini.
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh pergumulan, seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan, seluruh rumah tanggamu senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.